Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menandatangani aturan baru terkait dengan insentif motor listrik. Diperkirakan belit baru ini bisa diterapkan awal September. Menperen mengaku sudah menandatangani aturan soal perluasan insentif motor listrik dan saat ini berada di Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi. Sebelumnya terdapat 4 syarat penerima insentif motor listrik, diantaranya penerima kredit usaha rakyat, penerima bantuan upah kerja di bawah 3,5 juta rupiah, pengguna listrik di bawah 900 volt ampere, dan penerima bantuan sosial. Namun aturan baru nantinya, penerima subsidi motor listrik 7 juta rupiah akan didasarkan pada nomor induk kependudukan atau NIK. Satu NIK hanya boleh membeli 1 motor listrik. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menilai kebijakan kerja dari rumah yang telah diinstruksikan Kementerian Dalam Negeri tak akan membuat ekonomi kembali melemah. Dia mengatakan perhitungan ini didasari kinerja ekonomi Indonesia selama masa pandemi COVID-19 yang masih tetap mampu tumbuh meskipun WFH dan pembatasan aktivitas masyarakat diterapkan pada tahun 2021 dan 2022. Tak hanya itu, menurut Febrio, konsumsi masyarakat juga masih tercatat tinggi. Meski demikian, nampaknya penerapan WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN di hari pertama masih belum memenuhi target 50%. Pasalnya, dari 15.335 orang ASN, baru 13% atau sekitar 2.000 ASN yang melakukan WFH. Menurut Sekretaris BKD DKI Jakarta, Eti Agustiani, hal itu lantaran surat edaran terkait WFH baru diterbitkan, sehingga ada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang belum membuat jadwal WFH. Badan Pangan PBB alias Food and Agriculture Organization atau FAO was-was harga beras yang naik mencapai level tertinggi dalam 12 tahun bakal memicu lonjakan inflasi pangan di Asia. Direktur Senior Bank Pembangunan Asia mengatakan harga beras global sangat mengkhawatirkan. Selain itu, harga pangan juga akan volatil ke depannya. Tercatat, harga beras di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS di tingkat pasar tradisional mengalami kenaikan. Harga beras dari kualitas bawah 1 hingga kualitas super 1 mengalami kenaikan bervariasi dari Rp50 hingga Rp100 per kilogramnya. Terpantau harga beras tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah yang mencapai Rp18.050 per kilogram. Diikuti Kalimantan Selatan Rp16.650 dan Maluku Utara Rp14.850 per kilogram. Tak cuma beras, komoditas pangan lain juga dikhawatirkan ikut naik harganya karena iklim ekstrim imbas El Nino. Jika terjadi, lonjakan inflasi tak terhindarkan. Munculnya El Nino juga dikhawatirkan mengulang krisis pangan pada tahun 2010 hingga 2012 lalu. India mengklarifikasi kabar pembatasan ekspor beras pratanak non-basmati. Menteri Pangan India Sanjeev Chopra mengklaim pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan ekspor. Ekspor beras pratanak India mencapai hampir 1/3 total ekspor beras negara itu. Sementara itu, stok beras India saat ini telah mencapai 3 kali lipat dari target tahun 2023. Sebelumnya, pasar pangan Asia sempat dikejutkan dengan kabar India bakal membatasi ekspor beras sejak beberapa bulan terakhir. India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras per Juli 2023. Jerman mengalami lonjakan utang yang tajam hingga 67% dari produk domestik bruto atau PDB. Kenaikan utang terjadi setelah negara Panzer itu dihantam pandemi COVID-19 dan juga dampak dari perang Rusia-Ukraina. Padahal posisi sebelum pandemi sebesar 59% dari PDB. Posisi utang Jerman saat ini melampaui nilai referensi utang terhadap PDB di Uni Eropa sebesar 60%. Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner berjanji untuk menurunkan beban utang tersebut kembali ke level sebelum krisis dan tidak melampaui batas referensi Uni Eropa. Pada akhir 2022, utang pemerintah Jerman menembus angka 2,4 triliun euro.